Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Hizbullah, NIM 2081976. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insiden Trisakti Mei 1998 dalam arsip Kompas. Harian Kompas Rabu 19 Mei 1998 menurunkan berita utama 6 mahasiswa tewas. Semula kabar yang beredar memang 6 mahasiswa yang tewas, tapi keesokannya dipastikan mahasiswa yang tewas 4 orang. Mereka adalah Lang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Namun 17 tahun berlalu, sampai tahun 2015, keluarga 4 mahasiswa yang tewas masih menyimpan kesedihan dan menanti keadilan. Apakah pemerintahan Jokowi berkomitmen menuntaskan kasus penembakan mahasiswa Trisakti itu? Setiap tahun, peringatan kasus Trisakti dan Mei 1998 hanya sekadar acara seremonial belaka dan repetisi janji pemerintah yang akan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM masa lalu. Ketika terjadi penembakan Selasa 12 Mei 1998, 4 mahasiswa yang tewas itu berada di antara ribuan mahasiswa yang menggelar aksi keprihatinan di kampus Universitas Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Aksi keprihatinan yang digelar di halaman parkir kampus dimulai sekitar pukul 11 dan diikuti mahasiswa, dosen, pegawai, serta para alumnus universitas swasta terkemuka di Indonesia tersebut. Semula, mereka akan mendengar orasi Jenderal Besar A.H. Nasution, tetapi tidak jadi datang sehingga mereka mendengar berbagai orasi dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa. 2 jam kemudian, sekitar pukul 13, peserta aksi keluar dari kampus menuju ke Jalan S. Parman, Grogol, yang persis berada di depan kampus, dan berencana ke gedung MPR DPR di Senayan. Di barisan paling depan, para mahasiswi membawa mawar dan membagikannya kepada aparat kepolisian. Beberapa di antaranya mencium para petugas. Puluhan petugas yang sejak pagi siaga di depan kampus tidak mampu membendung mahasiswa, kemudian mundur bertahap. Pimpinan mahasiswa, para alumnus Dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andojo SH, dan Komandan Kodim Jakarta Barat Letkol INF A. Amril sepakat aksi damai ini hanya sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat yang lokasinya sekitar 300 meter dari pintu utama kampus Trisakti. Melalui penguras suara, Adi Andojo meminta agar tidak melanjutkan perjalanan ke Senayan. Saya minta kalian berjanji bahwa di tempat ini tidak ada aksi kekerasan, tidak ada tindakan perusakan atau membuat keributan, katanya. Mahasiswa bertepuk tangan dan berjanji menepati permintaan itu. Setelah itu, mahasiswa menggelar mimbar bebas. Intinya, mereka menuntut pemerintah secepatnya melaksanakan reformasi politik, ekonomi, dan hukum, serta menuntut pelaksanaan sidang umum istimewa MPR. Sekitar 500 petugas keamanan gabungan dari berbagai kesatuan yang bersenjata lengkap berjaga-jaga di bagian depan dan bagian belakang. Hingga pukul 17, aksi damai Universitas Trisakti berjalan tenang. Tak ada ketegangan. Para mahasiswa tampak bercanda dengan aparat. Beberapa mahasiswa membagi-bagikan minuman kemasan, permen, dan bunga mawar kepada petugas. Mereka juga berfoto dengan petugas keamanan yang membentuk barikade. Pada jam yang sama, pimpinan mahasiswa, Dandim Jakarta Barat, dan Kapolres Jakarta Barat bersepakat menyudahi aksi ini. Aparat meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Pimpinan mahasiswa mengumumkan kepada mahasiswa agar segera kembali ke dalam kampus. Jumlah mahasiswa begitu banyak, sementara pintu masuk sangat kecil. Tak ada kekerasan dalam proses masuk ke dalam kampus ini. Pada saat 70% peserta aksi sudah masuk dalam kampus, tak disangka-sangka dari arah belakang mahasiswa terdengar letusan senjata para petugas. Mahasiswa lari tunggang langgang ke dalam kampus. Puluhan lainnya menyelamatkan diri dengan melompat pagar jalan tol.
Beberapa mahasiswa yang tidak sempat lari dipukuli petugas. Juru kamera televisi Yasushi Takahashi luka memar terkena pukulan petugas. Mahasiswa yang marah kemudian melempari para petugas dari dalam kampus. Pelemparan ini dibalas oleh aparat keamanan dengan melepaskan gas air mata dan menembaki para mahasiswa yang ada di dalam kampus. Tangis pilu dan teriakan kemarahan mahasiswa terdengar di mana-mana. Suasana mencekam, mahasiswa berupaya lari menyelamatkan diri. Sebagian lain menolong teman-temannya yang luka-luka terkena tembakan dan lemparan batu petugas. Pada awalnya, diberitakan ada 6 mahasiswa yang tewas di RS Sumber Waras, tetapi keesokannya dipastikan jumlah mahasiswa yang tewas 4 orang. Ada pun mahasiswa yang mengalami luka-luka terkena tembakan, di antaranya Ketua Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, Hendra, Riko, Agus Rerwanti, Ari Parmono, Ason Yonatan, Ufur, Hendrawan, Adiriska, Lubis, Eko, Poltaksilalahi, Yose Noviardi, Alvan, Riga, Dishon, Boy, Alvis, Miko, dan Kardianti. Ketua Krisis Center Universitas Trisakti Adi Andojo Sucipto dalam jumpa pers Selasa malam harinya mengemukakan Universitas Trisakti mengajukan protes keras kepada Kapolri dan Menhakam atau Pengap atas kejadian itu dan akan melakukan konsultasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Adi Andojo sudah mengingatkan aparat untuk tidak bersikap represif, tapi malah ditembaki dengan peluru tajam, dan itu terjadi di dalam kampus. Pada saat itu mahasiswa tidak melakukan kekerasan dan sudah berangsur-angsur kembali ke kampus. Adi Andojo ikut mengawasi mahasiswa Trisakti yang berunjuk rasa sampai di luar kampus. Ketika mahasiswa akan ke gedung DPR dan kemudian dihalang-halangi pasukan keamanan yang datang berlapis-lapis, Adi Andojo mengatakan bahwa dia berhasil menahan mahasiswa untuk berhenti di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat. Bahkan Kapolres Jakarta Barat, Letkol Timur Pradopo, mengakui dan mengucapkan terima kasih atas ketertiban yang ditunjukkan mahasiswa, kata Adi Andojo. Mahasiswa bersedia mundur apabila pihak keamanan juga mundur. Akhirnya, mahasiswa saya bubarkan dengan tertib dan mereka semua kembali ke kampus. Bahkan saya merasa itu sudah selesai sehingga saya pulang ke rumah, ujarnya. Tak berapa lama, Adi Andojo memperoleh kabar 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia. Adi melihat sendiri jenazah mahasiswa Trisakti tersebut. Bekas darah yang terceder di dalam kampus menunjukkan bahwa para mahasiswa itu jelas ditembak di dalam kampus. Kaca-kaca di lokasi itu pecah karena tembakan. Kapolda Metro Jaya, Maijen Hamaminata dalam jumpa pers Rabu dini hari mengatakan kematian 4 mahasiswa diteliti dengan dan membantah melakukan penembakan. Polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata, katanya. Wakil Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman dan anggota Komnas HAM Albert Hasibuan menegaskan peristiwa ini bukti telah terjadi serangan terhadap kemanusiaan. Dalam berita harian Kompas Kamis 14 Mei 1998 berjudul Insiden di Universitas Trisakti Tindak Kejahatan, disebutkan bahwa insiden di kampus Universitas Trisakti pada Selasa 12 Mei lalu merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain cara-cara kekerasan seperti itu harus dihentikan, mereka yang terlibat juga harus dimintai pertanggungjawaban. Para tokoh masyarakat berbondong-bondong datang ke kampus Trisakti Rabu untuk menyatakan belasungkawa terhadap tewasnya mahasiswa perguruan tinggi itu akibat terkena peluru yang dilepaskan aparat keamanan. Insiden ini juga mendapat perhatian dunia internasional. Uni Eropa mendesak pemerintah Indonesia menyelidiki secara tuntas menembakkan penculikan dan penyiksaan belakangan ini. Uni Eropa juga mendesak pemerintah menahan diri sabar-sabarnya dalam menghadapi unjuk rasa mahasiswa, juga tidak menggunakan senjata mematikan, serta menghargai hak individu rakyat. Menlu Amerika Serikat Madeleine Albright mengacam pembunuhan mahasiswa dan mendesak aparat keamanan menahan diri. Kami mengecam pembunuhan itu yang terjadi ketika aparat keamanan Indonesia sedang menghadapi para demonstran, kata Albrecht.
Sumber Harian Kompas, Rabu 13 Mei 1998 dan Kamis 14 Mei 1998. Itu tadi dari saya. Apabila ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.